Oke teman-teman, kira-kira bagaimana cara Jepang memasuki Indonesia dan mengapa Indonesia akhirnya diinvasi oleh Jepang? Kita akan tuntas pembahasan kali ini dalam video tutur sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Setelah adanya restorasi Meiji pada 1868, maka Jepang membuka kembali perdagangan internasionalnya dengan bangsa Barat. Jepang yang sudah bekerja sama dengan bangsa Barat sejak lama ternyata menjadi negara nomor 2 bagi bangsa Barat. Negara nomor 2 ini hanya dimanfaatkan jalur perdagangannya saja dan tidak terlalu diperhitungkan secara ekonomi. Pada 1939, Jepang dianggap memata-matai sekutu di Hindia Belanda dan negara-negara Asia Tenggara yang merupakan daerah dari sekutu. Kemudian Amerika membatalkan perjanjian perdagangan dengan Jepang dan memulai embargo terhadap pengiriman ekspor ke Jepang dan membekukan pergerakan Jepang di blok sekutu. Jepang mengalami krisis ekonomi. Akibat kekesalan Jepang terhadap sekutu, akhirnya Jepang menumbuhkan semangat nasionalisme kepada rakyatnya untuk menjadi negara penjajah. Pada akhir tahun 1930-an, Jepang menyebarkan intelijennya ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda yang kala itu diduduki oleh Belanda. Pada kala itu, intelijen Jepang menyamar sebagai juru potret, pedagang, maupun wartawan. Faktanya, pada tanggal 6 September 1941, Jepang melakukan konferensi kemaharajaan dengan keputusan jika pada Oktober 1941 tetap terjadi kebuntuan dengan sekutu, maka Jepang siap melakukan pertempuran. Setelah Jepang sukses menginvasi Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang langsung memusatkan perhatiannya pada Hindia Belanda dan kemudian menyerang Hindia Belanda pada 11 Januari 1942 melalui Tarakan. Tarakan berhasil dikepung dan dikuasai pada 12 Januari 1942. Tak hanya melalui Tarakan, Jepang juga masuk ke Indonesia atau Hindia Belanda melalui Maluku dan Pontianak, sehingga Jepang menginvasi Hindia Belanda melalui 3 jalur, dan ketiga jalur tersebut berhasil dikuasai dalam waktu yang sangat singkat. Jepang berhasil menduduki kota-kota penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti Tarakan yang memiliki kilang minyak dan Maluku yang memiliki jalur langsung untuk Jepang masuk ke Hindia Belanda. Melihat serangan Jepang, tentara Belanda langsung membentuk ABDACOM, yaitu American British Dutch Australian Command, untuk melawan Jepang. Pertempuran terjadi sebelum Jepang masuk ke Jawa, yaitu The Battle of Java Sea yang terjadi pada 27 Februari 1942, di mana 14 kapal ABDACOM melawan 18 kapal perang Jepang yang dimenangkan oleh Jepang, dan pada akhirnya Jepang mendaratkan tentara-tentaranya di 3 daerah, yaitu Banten, Rembang, dan juga Indramayu. Strategi Jepang dalam menguasai Pulau Jawa tidak langsung menginvasi kota Batavia, karena di kota Batavia terdapat banyak penduduk pribumi dan jika terjadi penyerangan di sana akan menggagalkan propaganda Jepang. Maka Jepang menyerang kota-kota di luar Batavia, termasuk Kalijati, Bogor, dan kota-kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengepung tentara Hindia Belanda yang berada di Batavia. Akibat kekalahan telak yang dialami oleh tentara Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang menyerah tanpa syarat di Kalijati yang dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Penyerahan ini dilakukan oleh Jenderal terporten dari Hindia Belanda dan dari Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Amamura. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan kita banyak pelajaran, terutama tentang kedisiplinan dan konsistensi. Walaupun Jepang pada akhirnya tidak berhasil menduduki Indonesia sebagai wilayah jajahannya, tetapi Jepang memberikan atau membuat rencana jangka panjang untuk Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan dan kerja keras. Di situ kita bisa melihat bagaimana Jepang dengan magisnya memberikan semangat bagi para
warga Indonesia yang kala itu belum merdeka untuk berjuang melawan penjajah-penjajah lain yaitu Belanda. Jepang menganggap bahwa pendidikan juga penting, maka hal ini menjadi hal yang positif yang patut kita refleksikan secara mendalam. Kemudian kepemimpinan Jepang di Indonesia memberikan kepercayaan bagi rakyat Indonesia untuk bisa mempercayai Jepang karena Jepang sangat mengayomi rakyatnya dan memberikan kebebasan bagi warga-warga untuk berada di kursi-kursi pemerintahan. Jadi kita bisa refleksikan beberapa hal dari pendudukan Jepang di Indonesia ini. Terima kasih.